Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi ya dengan saya Bobi Ranto Payu di Channel Teruang. Kali ini saya akan kembali ya sharing satu saham yang sudah pernah saya bahas sebelumnya ya di channel ini, yakni saham Total. Karena ini juga adalah merupakan salah satu saham yang artinya saham dividen kalau buat saya, dan dia merupakan salah satu langganan di dalam portofolio saya, terutama untuk swing ataupun invest jangka panjang gitu ya. Kalau untuk total ini saya di salah satu portofolio untuk yang investing itu bahkan sudah keep 1 tahun lebih gitu ya, dari tahun 2023 ya, 2023 awal sebelum video dibuat sehingga tahun 2024 ini saya masih keep, dan rencananya saya akan tambah dengan memperhatikan kondisi hari Senin besok gitu. Nah, saham total ini kalau apa namanya, kalau kita lihat gitu ya, kalau kita lihat dia eh, pada besok hari itu, hari Senin itu dia akan kembali apa namanya, ex-date ya, setelah hari Rabu kemarin sebelum libur itu dia comeback untuk dividennya tahun buku tahun 2023 dengan nilai dividen sebesar Rp40 per lembar sahamnya. Jadi kan biasanya nih ya, biasanya gitu ya, saham-saham dividen itu maka pada hari esoknya setelah comeback ataupun exit-nya itu akan turun, dia akan turun biasanya sesuai dengan range dividennya gitu ya, atau bahkan ada yang lebih dalam atau juga ada yang lebih tidak terlalu dalam, tidak sebesar dividennya gitu. Nah, untuk total sendiri bagi teman-teman yang ingin menambah gitu ya, kira-kira nih ya, di harga berapa total ini kita bisa mulai mengakumulasi gitu. Itu adalah pertanyaannya kan gitu. Jadi kalau nanti saya baru mau beli total atau ingin nambah total, kira-kira di harga berapa saya harusnya masuk. Nah, jadi uh, kita akan coba lihat gitu, kita akan coba update dan kita akan coba sharing gitu di harga berapa yang wajarnya kita mulai masuk total dengan memperhatikan potensi dividen serta kondisi laporan keuangan total. Nah, kebetulan total ini itu sudah uh, merilis laporan keuangannya ya untuk tahun 2020, apa namanya, tahun 2024 kuartal 1, sehingga nanti kita akan coba menghitung berapa potensi potensi dividen total di tahun 2024 full year-nya yang akan dibagikan tahun 2025 nanti insya Allah itu, dan apakah nanti potensi dividen itu menghasilkan yield berapa kalau kita masuk di harga yang akan kita review nanti. Kita coba lihat ya. Oke, kita coba lihat aja langsung aja. Kita lihat ya untuk yang total ini ya, harga penutupan Rabu kemarin itu dia di level Rp472 gitu. Nah, biasanya yang tadi saya katakan di awal bahwa kalau mau masuk ke ex date-nya itu, maka dia akan turun sebesar dividennya gitu. Jadi kalau misalkan nanti dividennya itu adalah sebesar apa namanya, Rp40 per lembar saham, maka ada kemungkinan si siapa namanya, saham total itu akan turun di level 432-an, di level sini, di level 432 kalau sebesar dividennya. Itu kalau yang pertama. Yang kedua adalah dia akan turun sebesar yieldnya, dia akan turun sebesar yieldnya. Nah, kalau yieldnya di kisaran 8%-an ya, di harga ini ya, di harga ini dia adalah 8%-an dengan harga 40 rupiah gitu ya. Coba hitung, Rp40 bahagi 472 itu dapatnya di 8,5%. Nah, kalau misalkan dia turun itu, maka ya kurang lebih di level yang sama, di 432 gitu. Itu untuk harga total. Nah, jadi kalau bagi teman-teman yang ingin menambah harga total itu kita bisa mulai masuk dia kalau dia di harga 432 ini, di level ini ya, di level 432 ini gitu. 432 itu kita sudah bisa masuk. Dan kalau misalkan dia dikasih lebih rendah lagi ya lebih bagus gitu ya. Akan lebih bagus kalau dia dikasih lebih rendah lagi. Nah, sekarang pertanyaannya gitu, apakah harga 432 ini itu kemudian kalau kita masuk nih hari Senin besok, katakanlah kita masuk di harga segitu, kita keep, wajar nggak atau layak nggak saya keep setahun ke depan untuk sampai di dividen berikutnya gitu. Nah, itu kita akan coba lihat. Nah, kalau melihat dari laporan keuangannya untuk total bangun persada ini ya, untuk yang kuartal satunya ini, yang kuartal satu untuk yang uh, total ini, itu maka di tahun 2024 ini
EPS-nya itu sebesar 15 nih di sini. Rp15 per lembar saham untuk EPS total. Ya, sehingga dengan demikian kalau kita menghitung secara apa namanya secara sederhana, maka total EPS untuk setahun ke depan itu adalah sebesar Rp60 per lembar saham total. Nah, kalau EPS-nya Rp60 per lembar saham, kira-kira berapa yield yang akan dividen yang akan kita bagikan, yang akan kita peroleh, maaf. Nah, kalau kita lihat dengan data yang saya sudah buat gitu, saya sudah merekap total ini ya, saya coba besarkan dulu. Nah, ini adalah historinya untuk DPS total serta berapa DPS-nya total gitu. Nah, ini di tahun terakhir ya, untuk yang tahun buku yang kemarin ini yang sudah di-combine itu EPS-nya sebesar 51 dengan dividen sebesar 40 sehingga diperoleh yield-nya 78,99%. Nah, kalau kita lihat nih, ini sepanjang 11 tahun ke belakang itu memang ada yang sempat melonjak sampai 100% lebih dari total laba. Ini di tahun 2022. Ini yang kondisi ordinary ya, kita nggak lihat. Tapi kita yang ini nih, di sepanjang ini ada yang angkanya tuh ada yang di kisaran terendah 19%, ada yang juga tertinggi itu kurang lebih di level 83% gitu ya. Nah, secara rata-rata kita kita aja ambil pukul rata di level 50 sampai 60% DPR-nya gitu. Sehingga kalau kita menghitung secara kasar bahwa apa namanya dividen yang akan dibagikan oleh total ini sebesar katakanlah nih ya di level uh, sebesar 50% dari total laba, maka akan diperoleh mana ini? Uh, ini itu kurang lebih DPS-nya sebesar Rp30 per lembar saham. Itu kalau kita asumsikan setengah dari total DPS forecasting itu dibayarkan sebagai bentuk dividen. Kalau misalkan dia meningkat katakanlah sebesar sampai 60% dari total uh, uh, EPS itu di level Rp36 per lembar, Rp36 per lembar saham. Itu. Tetapi kalau melihat dari kondisi laporan keuangan total ini di kuartal pertama ini kita lihat di sini, ini ada perbaikan yang cukup signifikan ya kalau kita lihat nih di sini. Sehingga saya justru lebih optimis bahwa EPS full year-nya itu akan lebih tinggi dari yang tadi 60 itu. Dengan melihat kondisi seperti ini, dengan melihat kondisi seperti yang ada sekarang gitu. Nah, sehingga tapi janganlah saya tetap pakai yang kondisi yang sekarang 60. Nah, sehingga dengan kondisi DPS-nya sebesar tadi 30 sampai Rp30 per lembar saham, katakanlah nih hanya rendahnya Rp30 yang tadi ya, hanya sebesar 50% dari total laba dibagikan Rp30 per lembar saham. Sedangkan kita akan masuk di level harga tadi Rp432. 432. Sehingga dengan demikian, kalau itu jalan sesuai dengan skenario kita, maka total yield yang akan kita peroleh adalah sebesar 30 bahagia dengan Rp432 per lembar saham. Nah, ini di level 6,9% untuk yieldnya gitu. Nah, sehingga kalau harganya lebih turun lagi, ini akan lebih tinggi. Katakanlah nih, dia dibanting sampai di level supportnya di sini nih, di level 420 atau akan sampai di level 400. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi kalau total sampai koreksi di bawah 400 itu strong buy ya, tutup mata gitu ya. 30 bahagi 400 itu sudah menunjukkan dividen yield-nya sudah 7,5%. Seperti itu gitu. Jadi kalau bagi saya itu total kita besok untuk hari Senin besok kita masih wait and see dulu ya. Kita wait and see dulu. Kita lihat dulu. Kalau misalkan dia turun, ya kita berharap lebih rendah. Tapi tadi di bawah 432 kita sudah mulai bisa buy. Karena itu sudah setara dengan dividen yield 7%-an gitu. Menarik nggak? Saya cukup menarik ya, karena dengan yield 7% itu sudah di atas inflasi secara rata-rata gitu. Itu kalau saya ya untuk total itu. Jadi sekali lagi ini bukan ajakan jual beli gitu, bukan ajakan jual beli saham total, tapi murni sharing dari saya untuk mengantisipasi
saham total untuk yang akan ex-date pada besok Senin gitu. Jadi sekali risiko yang timbul nanti itu bukan tanggung jawab saya, karena sudah saya ingatkan lagi itu bukan ajakan jual beli. Terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe berbagai konten yang ada di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.